Umar bin Khattab itu pernah mendapat julukan Abu Faiz gitu Pak. Abu Faiz dari Nabi Muhammad. Abu Faiz itu adalah orang yang memiliki kecerdasan gitu Pak. Dan yang memberikan julukan langsung itu adalah Nabi Muhammad. Nah, selain itu beliau juga mendapat julukan Al-Muhaddis. Apa itu adalah orang-orang yang gemar mempelajari hadis-hadis dari Nabi Muhammad Pak. Dan satu lagi yang saya pikir juga mungkin memperkuat sisi hijau beliau itu Pak, beliau mendapat julukan Al-Faruq Pak, pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Nah, saya pikir itu benar nggak Pak kalau itu memperkuat sifat sebenarnya Umar itu memang hijau begitu Pak? Terima kasih Mas Yoga. Ini memperkaya ini, Mas Yoga memperkaya ini bahwa ternyata ada julukan-julukan tadi yang makin menunjukkan bahwa Umar memiliki karakter itu ya, yang ahli hadis, kemudian juga gitu, Pak, pembeda dan sebagainya. Tapi ini ciri-ciri dari Fatonah memang ya. Artinya Fatonah itu terus belajar gitu. Tadi terus belajar hadis, kemudian juga pembeda itu kan bisa membedakan itu karena berpikir kan Mas. Iya, benar Pak. Jadi tidak mungkin kita sekedar nggak mikir kita menjadi membedakan. Nah, ini yang kemudian menjadi hal penting untuk kita cermati bahwa oh iya ya, jadi kita harus kuatkan sisi fatonah kita dalam beragama ini juga. Akal sehat ini harus justru dioptimalkan yang sangat. Nah kita akan bedah satu-satu Mas Yoga. Apa saja sih kepemimpinan dalam Umar bin Khattab ini gitu, yang memang menunjukkan inilah bahwa beliau seorang pemimpin yang menggunakan kepemimpinan fatonah gitu kan. Yang pertama yang sudah sangat dikenal adalah tentu saja pengumpulan tulisan-tulisan tentang Quran yang dikumpulkan menjadi satu kitab, menjadi satu buku tanda petik ya, kitab seperti sekarang yang utuh, ada kompilasi lah. Jadi mungkin kata penulisan di sini lebih tepat digunakan kompilasi Al-Quran itu sendiri. Nah, yang ini kan terjadi ketika Rasulullah sudah wafat. Dan kemudian waktu itu khalifahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan pada saat itulah kemudian banyak sekali para penghafal Al-Quran gitu, itu yang kemudian sudah mulai wafat, baik karena usia maupun juga karena perang ya. Jadi saat itu kemudian Umar terpikir gitu, bahwa ini kalau dibiarkan bahaya, karena saat itu Quran tertulis secara terpisah-pisah, ada dalam daun kurma, orang nyimpen tulisan tertentu, catatan tertentu Quran, ada yang nulis di tulang hewan, disimpan nih, tapi kemudian berserakan sama sekali. Sementara itu yang bisa mengikat adalah hafalan dari para sahabat. Sedangkan para sahabat ini sudah satu persatu pada meninggal. Saat itulah kemudian Umar dengan tadi menggunakan akal sehatnya, itu karena akal sehat Mas juga dan kawan-kawan lainnya, akal sehat kemudian menyebutkan bahwa harus ada dikumpulkan, dikompilasi menjadi sebuah kitab yang utuh seperti yang memang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mengumpulkan tulisan ini kan zaman Nabi kan nggak ada. Jadi pada titik tertentu ini bisa dibilang bid'ah ini kan. Bisa mengada-ada, tetapi ternyata gitu lah, akal sehat justru digunakan dan akal sehat menjadi penting gitu. Coba kalau Umar tidak menggunakan akal sehatnya gitu, maka tidak pernah ada satu Quran yang terumuskan seperti sekarang, dan ketika tidak ada Quran yang tertulis utuh seperti sekarang mengandalkan pada hafalan saja gitu. Itu kan betapa bahayanya itu. Dan kemudian kita sendiri tidak bisa belajar dengan ini, tidak ada. Ini sekali lagi ini kan produk dari akal sehatnya, dari kefatonahannya Umar bin Khattab. Jadi untuk mengusulkan nulis Quran ini nggak nunggu dapat wahyu Mas Yoga, nggak nunggu di Quran ada perintah tulislah, kumpulkanlah Quran dalam satu buku, dan nggak ada ayatnya Quran. Ini benar-benar ijtihadnya, gitu, hasil berpikirnya, hasil akal sehatnya Umar. Ini satu
satu hal yang luar biasa, dan akhirnya akan dimulai ketika Abu Bakar lalu menunjuk Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua panitianya kan. Jadi setelah Abu Bakar wafat, Umar menjadi khalifah, dilanjutkan lagi, dan selanjutnya lagi dilanjutkan lagi di masa Utsman gitu, setelah Umar wafat gitu, dan baru kemudian sekian tahun kemudian baru selesai gitu, yang disebut Mushaf Al-Quran yang kemudian kita baca sampai sekarang seperti ini. Ini betul-betul ijtihadnya atau hasil berpikir, hasil akal sehatnya Umar. Itu satu hal. Yang kedua adalah semasa kepemimpinannya Umar bin Khattab, kalau tidak salah tahun 638 Masehi. Jadi tahun 638 Masehi itu kurang lebih 4 tahun setelah Umar menjadi khalifah. Jadi Rasulullah sendiri kan meninggal tahun 632, lalu digantikan oleh Abu Bakar selama 2 tahun. 634 itu Umar memimpin, dan 4 tahun kemudian ya Khalifah Umar merasa sistem penanggalannya itu nggak jelas saat itu. Ini harus dibakukan gitu. Dan kemudian yang menarik adalah tahun nolnya itu dimulai dari kapan gitu. Apakah dimulai dari saat Quran turun gitu, ataukah dari kapan? Dan kemudian sekali lagi ijtihadnya Umar yang kemudian disepakati oleh para sahabat yang lain menetapkan bahwa sebaiknya dimulai pada saat hijrah. Nah, itulah yang dianggap satu era baru dari Muslim. Nah, sebelum itu dianggap tahun 0, tahun minus. Ini juga membutuhkan satu kecerdasan yang luar biasa untuk sampai membuat penanggalan ini. Dan itu di masa itu loh. Yang kedua. Nah, yang ketiga adalah Umar merintis ilmu fikih yang ada sekarang. Di zaman Rasulullah sampai di zaman Abu Bakar belum ada ilmu fikih, dan di masa Rasulullah tentu saja belum perlu karena semua langsung bisa dirujuk langsung kepada Rasulullah. Tapi setelah itu bagaimana gitu? Apakah kita cukup hanya dengan membaca sendiri ayat Quran dan kemudian membaca sendiri hadis lalu menyimpulkan? Enggak, ternyata. Nah, disitulah diperlukan ilmu alat dan kemudian ilmu fikih. Nah, rintisan yang menarik itu adalah ya istilahnya kan maqasidus syariah. Jadi maksudnya syariah itu apa? Jadi kalau ada hukum, maksudnya itu apa? Dan yang salah satu yang terkenal itu ketika Umar menolak untuk menghukum, untuk memotong tangan seorang pencuri ya. Kalau kita menggunakan hukum letterlock saja dari yang sudah ada ya, pencuri potong tangannya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Umar, dan setelah dia melihat bahwa dia mencuri benar-benar karena miskin, karena kelaparan gitu. Sementara tetangganya yang mampu tidak membantu. Dari sanalah yang kemudian Umar keluar dengan satu tujuan syariah adalah, jadi maksud syariah. Jadi tidak bisa ayat langsung digunakan begitu saja gitu. Hadis dengan begitu saja. Seluruh ayat harus didudukkan bersama dan kemudian dilihat apa yang sintesanya dan kemudian realitasnya seperti apa. Dan untuk itu juga perlu kecerdasan. Nggak bisa orang nggak cerdas gitu, melakukan itu. Itu yang bisa melakukan hanya seorang ulil albab, dan untuk ulil albab sekali lagi harus kita gunakan akal sehat kita. Dan kemudian Umar mengatakan bahwa orang ini harus ditolong. Kalau nanti mencuri lagi, dia katakan bahwa tetangganya lah yang akan dipotong tangannya karena tidak membantu. Ini hukum aslinya tidak ada. Sekali lagi, nah dari apa yang dirintis oleh Umar sebagai maksud syariah tadi, itu kemudian dikembangkan oleh sahabat berikutnya sampai pada pelanjut para tabi'in, hingga yang paling terkenal yakni Imam Syafi'i yang kita kenal, dan kemudian Imam Syafi'i mengeluarkan ilmu usul fikih gitu. Jadi dari sanalah hukum ini ada, dan kemudian kita dengan mudah sekarang hukum Islam itu ada 5 gitu kan.
sederhananya. Jadi dari wajib, sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh dan haram. Ini kan bagaimana sampai rumusan ini semua usul fikih tentu saja. Jadi kalau sederhananya, kalau kita menggunakan akal sehat kita yang luar biasa dan kita melihat sesuatu itu memang dengan akal sehat saja jelas bahwa itu sesuatu itu harus dilakukan, ya kita nggak usah nunggu dulu cari ayatnya apa gitu. Ada orang jatuh di depan kita gitu, nggak usah kita kemudian buka nyari ayatnya apa, hadisnya apa gitu ya. Kita nggak usah tanya siapa dia, ya kita tolong. Itu wajib hukumnya otomatis gitu secara agama, dan itu fikih. Dan nanti ketika dicek dengan agama ya akan sama kurang lebih itu. Nah, sekali lagi Khalifah Umar lah yang merintis ini sampai kemudian disempurnakan betul oleh Imam Syafi'i, dan kemudian sekarang kita mendapatkan warisan yang luar biasa menurut fikih dan hukum Islam. Nah, yang keempat itu adalah sistem pemerintahan. Pada masa Rasulullah kan belum membangun itu. Pada masa Abu Bakar juga belum membangun ini. Ketika ini kemudian berkembang, Umar lah yang membangun sistem pemerintahan. Bagaimana sistem administrasinya, bagaimana sistem militernya, bagaimana pembagian wilayah, kemudian bagaimana tugas dan wewenang, bagaimana rotasi orang dan sebagainya. Sehingga ini termasuk diantaranya adalah sistem militer. Jadi kalau militer perorangan terbaik adalah Ali bin Abi Thalib, karena dia petempur yang paling hebat. Kalau komandan militer terbaik adalah Khalid bin Walid, yang selalu berhasil memimpin pasukannya untuk memenangkan perang. Tetapi yang pembangun sistem militernya yang terutuh itu adalah Umar bin Khattab. Dan sekali lagi ini adalah karena kuat dengan fatonahnya, kuat dengan akal sehatnya. Dan yang terakhir, ini yang juga sangat mencolok pada diri Umar adalah sistem Baitul Mal. Sebelumnya tidak ada, jadi sekedar zakat dikelola ya sudah disalurkan begitu, tapi belum menjadi satu sistem, belum ada lembaga yang khusus menampung dana bersama untuk dikelola bersama, dan inilah yang kemudian dipakai untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang terpenting bagi Umar bin Khattab ini, dan kuncinya adalah dengan manajemen Baitul Mal. Dan kemudian Baitul Mal ini juga dikontrol sendiri sampai kemudian Khalifah Umar terkenal dengan metode belusuannya gitu. Belusuannya itu untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang kelaparan gitu, bahwa semua orang miskin terbantu, dan untuk itulah gitu dibikinkan sistem ini. Jadi 5 aspek inilah Mas Yoga dan kawan-kawan lain, antara lain ya penulisan Quran, penetapan penanggalan kali ini Hijriah, lalu merintis fikih, membangun sistem pemerintahan, kemudian membangun sistem Baitul Mal. Ini contoh-contoh kefatonahan gitu Umar dalam kepemimpinan. Sekali lagi, fatonah adalah menggunakan akal sehat sesehat-sehatnya untuk aktivitas kita, termasuk untuk kepemimpinan.